Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kerajaan Majapahit yang disusun oleh Ridwan Al-Baroki nomor absen 33, Salsabila Zalfa nomor absen 34, Satria Dwi Mahendra nomor absen 35, dan saya sendiri Wahyaluna Amalia nomor absen 36, yang ingin mempresentasikan tentang Kerajaan Majapahit, yaitu meliputi latar belakang, kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, politik, dan peruntuhannya. Yang pertama adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang Majapahit yaitu berpusat di Jawa Timur pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Setelah kerajaan Singasari runtuh, Majapahit berdiri dengan Raden Wijaya menjadi pemimpinnya untuk meneruskan kemegahan Singasari. Dibantu Arya Wirawa yaitu penguasa Madura, Raden Wijaya membuka hutan yang disebut dalam kitab Paraton hutannya orang Trik. Desa tersebut yang menjadi Majapahit. Majapahit sendiri diambil dari kata maja yaitu buah maja dan pahit dari rasanya yang pahit. Jadi ketika pasukan Mongol tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongol untuk menyerang pasukan Jayakatwang. Setelah Jayakatwang tumbang, Raden Wijaya berkhianat dan menyerang pasukan Mongol, sehingga terpaksa untuk pasukan Mongol menarik pasukannya kembali. Pada masa pemerintahan Raden Wijaya mengalami pemberontakan oleh orang-orang yang dulu membantunya, yaitu sahabat-sahabatnya. Setelah Raden Wijaya wafat, kedudukannya digantikan oleh putranya yaitu Jayanegara. Tapi Jayanegara dinilai sebagai raja yang kurang bijaksana dan lebih suka bersenang-senang. Kondisi tersebut membuat pembantu-pembantu Jayanegara memberontak. Faktanya, kerajaan Majapahit penuh dengan intrik politik, tetapi justru dari dalam kerajaan itu sendiri. Di antara pemberontak tersebut yang dianggap paling berbahaya yaitu pemberontak Putih. Kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari masa-masa sebelumnya, di mana jumlah populasi penduduk yang bermata pencaharian di luar pertanian semakin meningkat. Komoditas ekspor Jawa pada zaman Majapahit meliputi lada, kain, garam, dan burung kakatua. Sementara barang yang diimpor atau didatangkan seperti emas, mutiara, perak, keramik, sutra, dan barang dari bahan besi. Mata uang yang digunakan dibuat dari bahan campuran perak, tembaga, putih, dan hitam. Ada dua faktor yang menyebabkan kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit bisa dikatakan makmur, yaitu yang pertama, terdapat daerah yang sangat cocok untuk kegiatan pertanian tanaman padi. Lalu faktor kedua yaitu adanya pelabuhan-pelabuhan di Pantura atau pantai utara Jawa yang memiliki peran penting dalam kemajuan ekonomi Majapahit. Lalu kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan dan pemerintah kerajaan Majapahit yaitu yang pertama, sektor pertanian rakyat yang banyak menghasilkan bahan makanan. Lalu yang kedua, tanaman rempah-rempah dan tanaman perdagangan lainnya. Lalu yang ketiga, di sepanjang sungai-sungai besar berkembang kegiatan perdagangan yang menghubungkan daerah pantai dan pedalaman. Lalu yang keempat, perdagangan antar pulau dan dengan luar negeri. Lalu yang terakhir, dari kota-kota pelabuhan, pemerintah menerima bea cukai, sedangkan dari raja-raja daerah pemerintah menerima pajak dan upeti dalam jumlah yang cukup besar. Politik. Ada beberapa usaha yang dilakukan oleh Kartarajasa Jayawardhana untuk mewujudkan pemerintahan Majapahit yang kuat. Selain membangun Majapahit sebagai pusat pemerintahan dan mengawini keempat putri Kartanegara, ia juga membagi kekuasaan kepada orang-orang yang berjasa kepadanya. Di dalam negeri juga terjadi pemberontakan, baik pada masa Kartajaya, Jayanegara maupun Tribhuwana Tunggadewi. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa dipadamkan oleh Gajah Mada dengan pasukan Bayongkari. Puncak kegimalangan kerajaan Majapahit terjadi saat Hayam Wuruk menjadi raja dengan gelar Karjasanegara dan Hayam Wuruk menjadi Majapahit. Keruntuhan. Penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit adalah pertama, kematian Gajah Mada pada tahun 1364 adalah titik hancurnya politik di pusat pemerintahan Majapahit.
Setelah Gajah Mada wafat, kerajaan mengalami perubahan karena jabatan yang dipegang penerusnya tidak mampu ditangani. Kedua, kematian Hayam Wuruk menjadikan kekuasaan Majapahit semakin tidak terkendali akibat perebutan tahta kerajaan dan kepinjangan politik. Ketiga, terjadinya perang Paragreg. Keempat, kemunculan kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam di tanah Jawa menyebabkan Majapahit semakin terhimpit. 5. Kemunculan Kesultanan Malaka selain kerajaan Demak. Itu dia presentasi dari kelompok kami, kelompok Majapahit. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe semua.